Saudaraku tercinta, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali kita akan mencari doa dengan tawasul atau wasilah kepada para wali. Apakah ada di Al-Quran? Ini untuk bagian yang kedua. Bagian pertama kemarin tidak kita temukan doa yang di dalam Al-Quran ini dengan wasilah atau tawasul kepada para wali ataupun orang-orang yang soleh. Kita lanjutkan dengan doa-doa berikutnya yang dari Al-Quran. Kembali di surat Al-Baqarah 250. Dan ketika mereka maju melawan Jalut dan tentaranya, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kukuhkanlah langkah kami, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir." Kembali saudaraku, doa di sini, apapun doanya, ini belum kita temukan atau tidak kita temukan doanya memakai wasilah para wali. Ya. Selanjutnya Al-Baqarah 286. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Ya, di sini yang Allah singgung adalah perbuatan kita, ya. Perbuatan yang baik dapat pahala, perbuatan yang jahat ya mendapat siksa, itu ya. Jadi ini sebenarnya juga bisa kita buat acuan bahwa amal kita yang baik itu ya tentunya untuk mendapatkan doa yang bisa dikabulkan oleh Allah. Kalau tidak kan dapat siksanya ya, kalau kita tidak berbuat amal baik. Jadi amal baik itu sebetulnya untuk wasilah kita ya. Baiklah, lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir." Nah, kembali di sini saudaraku, doanya langsung kepada Allah ya. Jadi doa yang panjang, dan itu doa untuk diri sendiri ya. Jadi tidak harus melalui, kan Allah itu dekat. Jadi kita tentunya juga bisa berdoa langsung kepada Allah, tidak melalui perantara apapun, kecuali yang sudah disyariatkan. Seperti yang pernah saya sampaikan, itu amal ibadah ya. Baiklah, kita lanjutkan kembali doanya dari surat Ali Imran sekarang ya. Ini surat yang ketiga. Di ayat yang ke-8, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi." Nah, Allah itu Maha Pemberi. Jadi kita berdoa itu dengan wasilah asma-asma Allah yang Maha Agung ya. Jadi Allah itu Maha Pemberi, maka kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya masih di surat Ali Imran. Tadi ayat yang ke-8 Ali Imran, sekarang ayat ke-16. Yaitu orang-orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka." Nih, kita minta diampuni dosa, minta tidak diazab di neraka. Ini langsung kepada Allah. Langsung, "Ya Tuhan kami." Jadi doanya langsung kepada Allah. Selanjutnya di ayat masih surat Ali Imran ayat ke-38. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya, dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa." Nah, kembali wasilahnya pakai nama Tuhan, nama Allah. Jadi Allah itu Maha mendengar. Ini kita minta keturunan. Kalau kita minta keturunan dari sisi Allah, doa ini bisa kita pakai. Dan ini doanya langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih dari surat Ali Imran. Ayat yang ke-53. "Ya Tuhan kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan, dan kami telah mengikuti Rasul. Karena itu, tetapkanlah kami bersama golongan orang yang memberikan kesaksian." Nah, ini juga langsung kan? Jadi kita itu beriman kepada apa yang Engkau turunkan, dan kami telah mengikuti Rasul. Jadi kita beriman kepada apa yang diturunkan Allah, tentunya Al-Quran itu.
Dan kita juga sudah mengikuti Rasul. Ini wasilah kita. Jadi wasilah kita apa? Kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan ya Allah. Ya. Sebetulnya saya ingin hanya membacakan saja, tapi ini agar agak jelas. Maka di sini Allah itu menurunkan kitabnya, tentunya apa Al-Quran ya. Itu yang kita imani. Dan kita juga mengikuti Rasulnya. Baru kita berdoa. Karena itu tetapkanlah kami bersama golongan orang-orang yang memberikan kesaksian. Itu doanya ya. Masih di surat Ali Imran ayat 147. Dan tidak lain ucapan mereka hanyalah doa. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami. Dan tetapkanlah pendirian kami. Dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Jadi kita untuk ditetapkan pendirian, kita minta ampun dosa, kita ini tindakannya kadang berlebihan, ya. Ini yang sering berlebihan kita ini. Mari kita berusaha untuk tidak berlebihan. Jadi doa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak termasuk orang-orang yang berlebihan ya dalam urusan kita ini, termasuk doa. Ya. Jadi tolonglah tetapkan pendirian kami. Dan kita juga minta kepada Allah banyak doa-doa yang diakhiri dengan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Berarti apa? Gangguan-gangguan orang kafir ini memang luar biasa. Orang kafir itu pokoknya orang di luar Islam. Gangguannya itu tidak hanya fisik ya, tapi gangguannya akidah kita. Makanya di Quran itu selalu seringkali ada kita minta pertolongan Allah dari gangguan orang kafir. Karena orang kafir itu bisa mengajak kita untuk murtad keluar dari agama Allah.